Koneksi antar materi Modul 3.1 A9 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh Ais Widayanti, CGP Angkatan 4 Kabupaten Wonogiri. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, di mana ing ngarsa sung tulodo itu di depan dapat memberikan teladan yang baik bagi muridnya, rekan sejawat dan masyarakat. Guru harus dapat mengidentifikasi, menganalisa, dan mempertimbangkan keputusan yang diambil apakah akan menjadi contoh yang baik atau tidak bagi murid, rekan sejawat, atau masyarakat. Ing madya mangun karsa, di tengah dapat memberikan karsa atau semangat. Guru harus mampu mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dapat memberi karsa, semangat bagi muridnya dalam belajar. Tutwuri handayani, di belakang dapat memberikan dukungan, dorongan, kinerja bagi muridnya untuk mengembangkan potensinya. Guru dapat mengambil keputusan terkait proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah dan meningkatkan potensi muridnya, sehingga dapat berkembang sesuai minat, bakat, potensi, dan kemampuan murid. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang guru sangat berpengaruh kepada prinsip yang diambil dalam pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip pengambil keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis hasil atau end-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang pertama, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking diambil oleh seorang yang mengedepankan intuisi, kejujuran, aturan atau prinsip yang mendalam. Yang kedua, berpikir berbasis hasil atau end-based thinking diambil oleh orang yang mengedepankan nilai agama, penghargaan akan hidup, dan masa depan. Sedangkan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking diambil oleh orang yang mengedepankan kasih sayang, kepedulian, cinta, toleransi, kesetiaan, dan empati. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atau pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Pembimbingan yang berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pengajar praktek dan fasilitator membantu saya dalam berlatih mengevaluasi pengambilan keputusan yang telah saya ambil.
Seorang pendidik harus mengetahui dan memahami kebutuhan belajar serta kondisi sosial emosional muridnya, sedangkan murid harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam pembelajarannya. Sehingga penerapan coaching sangat penting dilakukan oleh guru. Penerapan coaching dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik agar tercipta lingkungan aman nyaman bagi murid dalam belajar. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai guru, dapat membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran diperlukan kompetensi sosial, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Seorang pendidik yang sudah memiliki nilai-nilai penggerak, yaitu inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid akan dapat mengambil keputusan yang berpihak pada murid sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Seorang pendidik harus dapat membedakan permasalahan yang dihadapi apakah dilema etika atau bujukan moral. Pada studi kasus yang dihadapi, maka keputusan yang diambil akan berorientasi pada nilai-nilai yang dianut. Oleh sebab itu, penting bagi pendidik untuk memegang nilai-nilai kebajikan yang akan menjadi budaya positif di sekolah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat dapat dilakukan dengan menganalisa melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sering dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang muncul karena 1. Tidak semua warga sekolah itu berkomitmen untuk menjalankan keputusan yang telah disepakati. Yang kedua, sistem yang memaksa guru untuk memilih keputusan yang salah. Yang ketiga, keputusan yang diambil kurang melibatkan semua komponen sekolah sehingga muncul kendala dalam pelaksanaan keputusan. Kesulitan tersebut akan kembali ke masalah perubahan paradigma di sekitar kita. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Pengambilan keputusan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat berpengaruh terhadap murid. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan haruslah berpihak pada murid sehingga murid akan merasa aman, nyaman dalam pembelajaran. Keputusan yang berpihak pada murid berupa metode, media, penilaian yang memperhatikan kebutuhan belajar murid. Hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar sehingga murid akan berkembang sesuai dengan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya?
Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kebutuhan belajar murid melalui pemetaan baik minat, profil belajar, dan kesiapan belajar murid. Selanjutnya, guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan produk. Jika keputusan yang diambil sudah memperhatikan kebutuhan belajar murid, maka akan menggali potensi dari diri murid sehingga keputusan kita dapat berpengaruh terhadap kehidupan atau masa depan murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya? Peran pengambilan keputusan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat penting. Keputusan yang berpihak pada murid sejalan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan akan membentuk karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi dan terima kasih.